Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada saat ini di dalam renungan malam. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 17. Di bawah judul adalah kepada jemaat di Pergamus. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah kesetiaan dan kesucian. Kita ketahui bahwa Pergamus adalah merupakan ibu kota provinsi di Romawi dan merupakan pusat budaya dan juga pusat seni dan penyembahan berhala. Pergamus menjadi pusat penyembahan dewa-dewa Yunani dan Kaisar. Di sana ada berdiri beberapa kuil, di antaranya adalah kuil dewa Zeus, ada Dewi Athena, dan juga dewa Asklepius atau dewa kesembuhan. Jemaat Pergamus tinggal di tengah-tengah penyembahan berhala dan kekafiran. Karena itulah alasannya mereka disebut sebagai jemaat yang tinggal di tempat tahta iblis. Sebenarnya hanya beberapa bagian atau sebagian kecil saja jemaat Pergamus yang hidup menganut ajaran Bileam, yaitu ajaran yang memakan persembahan berhala dan juga berbuat zina. Tetapi ada juga sebagian kecil mereka yang menganut atau mengikuti ajaran Nikolaus, yang gaya hidupnya ingin menghancurkan jemaat. Tuhan begitu mengasihi jemaat Pergamus,
sehingga Tuhan memberi wahyu kepada Yohanes untuk bersaksi kepada jemaat Pergamus, di samping 6 jemaat di Asia kecil lainnya seperti di Efesus, di Smyrna, di Philadelphia, di Tiatira, di Sardis, dan juga di Laodikia. Keberadaan jemaat Pergamus yang tinggal di tempat sentralitas penyembahan berhala tentu penuh dengan pergumulan. Mereka harus mengikuti aturan atau ketetapan-ketetapan pemerintah dan juga harus menyembah kaisar. Orang yang tidak mau menyembah kaisar adalah dianggap pemberontak dan mereka bisa kehilangan nyawa. Jadi keberadaan jemaat Tuhan yang ditinggal di Pergamus sangat-sangat berisiko tinggi. Mereka tinggal di tempat yang paling berbahaya, namun mereka tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkali iman mereka. Istilah tetap berpegang pada nama Tuhan terkait dengan kesetiaan mereka untuk tidak menyangkali nama Tuhan Yesus. Salah satu tuntunan yang diminta bagi orang Kristen yang ditangkap pemerintah adalah supaya mereka menyangkali nama Tuhan Yesus, dan apabila mereka menyangkal nama Tuhan Yesus, pemerintah berjanji mereka akan diberi kebebasan dan mereka mau menyangkali nama Tuhan Yesus. Ada istilah tetapi tidak menyangkali iman. Sepertinya ini menunjukkan kepada sikap mereka yang tetap mau percaya kepada Yesus, walaupun mereka menyaksikan bahwa realita orang yang tetap setia dan percaya kepada Yesus ternyata tidak selalu enak dan nyaman. Bahkan sewaktu seorang yang bernama Antipas memilih setia kepada Tuhan Yesus, tetapi ia malah mati martir. Namun mereka tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa salah satu sumber penderitaan yang dialami gereja adalah iblis. Iblis memakai segala sesuatunya, yaitu baik negara, baik masyarakat, baik tradisi dan juga dosa, untuk membuat orang-orang percaya menyangkali Tuhan dan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak toleran dengan pelanggaran-pelanggaran moral yang menganggap itu serius, dan Tuhan menganggap itu adalah serius. Oleh sebab itulah Tuhan memperingatkan supaya bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Apa artinya itu? Maksudnya adalah istilah pedang terkait dengan penghukuman. Jadi Tuhan memperingatkan jika jemaat tidak mau bertobat, maka Tuhan akan datang untuk menghukum mereka. Yang menariknya lagi adalah panggilan untuk bertobat ternyata bukan hanya disuruhkan untuk orang-orang yang melakukan kehidupannya dengan hidup dalam immoral saja, tetapi juga Tuhan menunjukkan juga kepada seluruh jemaat Pergamus. Mengapa demikian? Karena Tuhan melihat bahwa jemaat Pergamus telah bersikap toleran terhadap kelompok orang-orang yang tidak hidup di dalam bermoral, ataupun mereka hidup di dalam immoral. Allah berkehendak supaya mereka tegas dan dengan orang-orang yang hidup secara immoral tersebut. Jadi membiarkan orang yang bersalah dan bersikap toleran dengan orang yang bersalah sama bersalahnya dengan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Berbicara mengenai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Pergamus dalam hal imoralitas dosa yang dianggap mereka adalah hal-hal yang wajar oleh masyarakatnya, hal yang sama juga masih kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Realita dosa yang dianggap wajar dan biasa dapat membuat kita bersikap toleran kepada orang-orang yang melakukan dosa.
Di dalam mengikut Tuhan dibutuhkan sebuah kesetiaan. Walaupun orang yang setia kepada Tuhan tidak otomatis hidupnya bebas dari kehidupan yang syarat dengan dosa. Jemaat Pergamus dalam mengikuti Tuhan, mereka telah sangat setia, tetapi mereka bisa juga jatuh di dalam dosa dan juga mereka bersikap toleran terhadap segala macam dosa. Maka dari itu, jangan kita merasa bahwa jika seseorang sudah setia, sudah militan, sudah sepertinya memberikan segala-galanya untuk Tuhan, makalah orang tersebut pasti otomatis mempunyai kehidupan yang setia dan saleh. Tuhan berkata bahwa siapa menang, ia akan diberikan mana yang tersembunyi, dan batu putih yang di atasnya tertera nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. Istilah menerima mana yang tersembunyi terkait dengan tradisi mengenai adanya mana yang disimpan dalam tabut perjanjian. Mana ini disembunyikan di sana dan untuk suatu kali akan diberikan kepada orang-orang yang terhisap di dalam kerajaan Sang Mesias. Gagasan ini hendak menyatakan bahwa kepada orang-orang yang menang, kepada orang-orang yang bertobat dari sikap toleran terhadap dosa, maka Tuhan akan menjadikan mereka umat-umat Allah, menjadikan mereka orang-orang yang berhak masuk ke dalam tempat-tempat perjamuan Tuhan. Maksudnya adalah masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia itu. Lalu istilah batu putih menunjukkan pada dua hal, yakni pertama tanda pembenaran dan yang kedua adalah tiket masuk. Pada waktu itu batu putih biasanya dipakai sebagai sebuah tanda pembenaran seseorang yang sedang dalam pengadilan. Jika orang itu benar dan menang, maka dia akan mendapatkan batu putih, sementara yang kalah akan mendapatkan batu hitam. Arti yang kedua dari batu putih adalah tiket. Maksudnya adalah orang yang bertobat, orang yang mempunyai kesetiaan dan maupun mempunyai kesucian, dia akan menerima konfirmasi iman untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebuah pertanyaan yang muncul bagi kita adalah, apakah kesetiaan dan kesucian adalah cara supaya seseorang masuk surga? Tentu bukan. Kesetiaan dan kesucian bukanlah alat seseorang masuk surga, melainkan ciri dari orang-orang yang bisa masuk surga. Dengan demikian, marilah kita tetap setia di dalam kehidupan kita dan mau bertobat sehingga bila saatnya nanti tiba, kita juga mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami Bapa sehingga kami boleh mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami adalah manusia-manusia yang lemah ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh bertobat di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala sesuatunya lebih baik hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.